Selamat Jumat Agung, jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah secara online dari rumah masing-masing bersama keluarga, maupun para pelayan yang datang beribadah dan bertugas melayani kebaktian di gedung gereja. Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. 1. Ibadah Masa Raya Paskah 2021 GKI Kemang Pratama. Sabtu Sunyi. Tema: Masih ada kesempatan. Sabtu 3 April 2021 jam 7 dilayani oleh tim doa pagi. Paskah. Tema: Kebaktiannya memulihkan. Minggu 4 April 2021 jam 5 dilayani oleh Pendeta Ricardo Sitorus. Kebaktian Tuhan Yesus, tema menjadi saksi dalam hikmat-Nya. Kamis 13 Mei 2021 jam 10 dilayani oleh Saudari Angel Sihombing. Pentakosta atau syukur tahunan, tema Roh Kudus Sang Pengubah Kehidupan. Minggu 23 Mei 2021 jam 10 dilayani oleh Pendeta Ricardo Sitorus. 2. Doa pagi. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 melalui Zoom meeting dan YouTube, yang tautannya akan diinfokan kemudian. Majelis Jemaat mengajak jemaat dan simpatisan untuk ikut berpartisipasi dalam menaikkan doa bersama dalam pergumulan bangsa, gereja, dan orang-orang sekitar kita. Untuk warta selanjutnya dapat dibaca melalui warta cetak atau warta online yang akan diberitahukan kemudian. Demikian informasi yang kami sampaikan. Kini marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah dengan mengambil waktu untuk saat hening sejenak. Kalvari, Kalvari, engkau menjadi saksi. Sang anak yang mati menunjukkan kasih sejati. Dipikulnya salib, ditanggungnya dosa keji. Ya Kristus, kami berkumpul pada kaki salib-Mu, menghayati pengorbananmu, meneladani cinta kasih-Mu. Marilah kita mengenang kematiannya, datang padanya sang luka yang memulihkan, yang menanggung dosa-dosa kita. So
Ibadah Jumat Agung ini terjadi dengan satu keyakinan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Salib dikenal sebagai hukuman bagi seorang kriminal yang hina dan keji. Salib menjadi bahan ejekan dan celaan. Namun, pada kayu saliblah Kristus menebus kita. Sang Mesias yang menderita mati tergantung di kayu salib, menuntaskan semuanya. Salib yang hina menjadi mulia karena Dia, Kristus Sang Raja yang menderita. Sudahkah kita memaknai pengorbanannya? Sejauh apa kita menghayati cinta kasih-Nya? Marilah kita berdoa secara pribadi, mengakui akan dosa-dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Kita berdoa. Ya Allah, ampunilah kami yang acap kali menyia-nyiakan kesempatan untuk meneladani cinta-Mu yang besar. Ampunilah kami yang tak jarang tidak taat kepada kehendak-Mu yang benar. Dengan penuh penyesalan, kami mengakui dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami dan baharuilah diri kami dari hari ke hari. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
1 Petrus 1 ayat 18 hingga ayat 19 menyatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kembali kami mau mengenang saat-saat Engkau menyerahkan dirimu untuk disalibkan. Kembali kami mau mengenang pengorbanan-Mu untuk menyelamatkan kami manusia. Kiranya apa yang boleh kami lakukan saat ini membuat kami semakin menyadari betapa besar cinta kasih-Mu bagi kami manusia.
membuat kami semakin meyakini Engkaulah Tuhan Allah kami yang sungguh besar kasih setianya atas kami. Kiranya saat kami mau menghayati kembali, saat Engkau menyerahkan dirimu, kami dapat semakin melihat bahwa apa yang Engkau nyatakan kepada kami membawa keselamatan yang kekal dalam hidup kami. Sehingga hidup kami diubahkan, dan itu membuat kami juga dapat menghayatinya di tengah pergumulan hidup kami, di tengah berbagai persoalan yang saat ini kami hadapi. Ya Tuhan, berfirman-Lah, kami sedia untuk mendengar. Amin. Pembacaan pertama diambil dari Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepada orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak.
sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur 22. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam Di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu, nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-ngolok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku. Seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah. Dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin. Hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang. Dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa. Dan dari tanduk banteng, Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik. Kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya. Dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu. Dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Pembacaan kedua terambil dari Ibrani 10
ayat 16 sampai dengan 25. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai ayat ke-37. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang telah kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenun saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya.
Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, Ia berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini. Dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bisa dibilang Jumat Agung kali ini menjadi Jumat Agung yang jelas pasti berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ya. Juga tahun lalu walaupun sudah pandemi, tetapi yang jelas saat ini berbeda. Kalau tahun-tahun sebelumnya situasi yang normal tentu kita akan banyak berbagai aktivitas kegiatan yang dilakukan dan disiapkan oleh panitia Paskah, ya. Kemudian juga tahun lalu situasinya justru pandemi baru mulai, sehingga suasana rasanya begitu mencekam, banyak aktivitas yang benar-benar terhenti. Gereja juga, ya, sehingga kita mengikuti ibadah secara online yang sudah disiapkan oleh YKB. Tidak ada gereja-gereja yang menyiapkan ibadah sendiri secara online. Karena kita memang saat itu benar-benar gagap dan gugup menghadapi pandemi. Tapi kini suasana yang berbeda itu kita rasakan lagi. Semuanya masih memang berada dalam situasi pandemi, tetapi suasananya tidak seperti tahun lalu. Tahun lalu masih penuh dengan ketakutan, ya. Begitu mendengar orang yang terpapar COVID, langsung kita kita merasa, waduh, pandemi ini benar-benar membuat kita benar-benar tidak bisa bergerak. Tapi tahun ini, ketika kita memasuki masa-masa atau tahapan yang baru di masa pandemi, di mana vaksin sudah ada. Beberapa orang sudah menerima vaksin. Lansia, juga guru-guru, kemudian para rohaniwan sudah menerima vaksin. Dan aktivitas juga mulai bisa dikatakan walaupun terbatas, ketakutan di tahun lalu sekarang sudah mulai sirna, ya. Walaupun memang pandemi ini masih ada di sekitar kita, tetapi yang jelas situasi memang berbeda. Dan yang lebih berbeda lagi yang kini saat ini kita alami adalah ketika orang-orang yang berusaha mendapatkan vaksin. Kalau orang yang sudah ketika akan vaksin biasanya banyak yang tegang. Karena apa?
Ada banyak orang mengatakan atau ada berita-berita hoax yang mengatakan vaksin tidak aman segala macam. Tetapi saat ini juga banyak orang yang berusaha mendapatkan vaksin. Dan sayangnya banyak orang yang sebenarnya belum berhak menerima vaksin, tapi juga menyerobot dan mengambil hak orang lain untuk mendapatkan vaksin. Ya, ini menunjukkan bahwa memang pandemi membuat manusia kelihatan aslinya ya, dalam ketakutan, dalam kecemasannya, kekhawatiran, dan sampai ketamakannya terlihat kok di masa pandemi ini. Orang berebut, menyerobot, mengambil hak orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Ditambah lagi, di tengah situasi orang mau menyelamatkan kehidupannya dari COVID-19, justru ada orang-orang yang justru membuat rusuh. Ya, justru orang-orang yang mau mengacaukan kedamaian, ketenangan yang ada dengan menghadirkan ketakutan, ketidakpercayaan pada pemerintah dan meneror dan mengorbankan nyawa orang lain demi ideologi yang diyakininya. Ya. Di tengah masa pandemi gitu loh. Di saat orang berusaha menyelamatkan nyawanya, hidupnya, ada orang yang justru mau mengorbankan orang lain demi ideologi yang dipikirnya sebagai jalan yang benar. Pemahaman yang keliru, yang sangat dihayati, yang akhirnya justru membuat orang berkorban, mengorbankan diri orang lain. Jelas apa yang dilakukan tidak benar. Ya. Dan ini jauh berbeda dengan penghayatan kita dengan Jumat Agung ini. Dalam kematian Yesus di kayu salib yang kita peringati saat ini, kita mengenang kematian Yesus di kayu salib. Kematian seorang yang berkorban untuk umat manusia. Ini beda ya. Kalau kematian orang yang mengorbankan dirinya atau juga mengorbankan orang lain demi ideologi yang dianutnya, dengan Yesus yang mengorbankan dirinya untuk orang lain. Kalau kita membaca Injil Yohanes secara keseluruhan dari peristiwa kematian Yesus ini, maka kita akan menemukan Injil Yohanes memang menceritakan lebih dramatis daripada Injil lain. Ya. Sejak dari penangkapan Yesus sampai penyalipan, ya, Yesus memperlihatkan benar-benar dia berkorban, dia menyerahkan dirinya. Dia tidak mengorbankan orang lain untuk dirinya. Dia tidak mengorbankan orang lain untuk dirinya, tapi dia mengorbankan dirinya untuk orang lain. Sampai akhirnya dia dijatuhi hukuman mati, dan itu dijalani Yesus karena Yesus tahu. Yesus tahu inilah yang harus dijalani. Ini menjadi pesan kuat dari Injil Yohanes ya. Memang tampaknya Yesus begitu dia mengikuti alur skenario penangkapan dari orang yang membencinya sampai penyalipannya, tapi semua itu ada dalam kendalinya. Semua itu adalah penggenapan dari apa yang sudah dinubuatkan, sehingga kita menemukan tidak ada gambaran ketakutan atau pergumulan yang hebat yang dijalani Yesus sejak Taman Getsemani sampai kemudian dia ditangkap, lalu dia diadili, dia menyerahkan dirinya. Jadi kita menemukan benar-benar Yesus menyerahkan dirinya. Sampai dia dijatuhi hukuman mati, semuanya ada dalam kendalinya sendiri. Karena memang dia mengorbankan dirinya ya, menuju kematiannya. Itu sebabnya dalam bacaan Yohanes ini kita menemukan Yesus berjalan sendiri memikul salibnya yang berat. Dia berjalan menuju kematiannya dengan tenang. Dia melaksanakan mandat Sang Bapa untuk menghapus dosa dunia, untuk meruntuhkan tembok pemisah satu dengan yang lainnya, dan terutama untuk meruntuhkan tembok pemisah antara Allah dengan umat yang dikasihinya. Kalau kita menemukan bagaimana Pilatus dijadikan juru bicara, bisa dikatakan juru bicara, yang menyatakan kebenaran tentang Yesus. Ketika Pilatus memberikan pengumuman ala Kaisar dengan 3 bahasa, Ibrani, Latin, dan Yunani. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Inri, Yesus Nazaret Rex Yahudi. Kata-kata yang menyatakan kepada seluruh dunia Yesus adalah Raja. Memang ditulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani karena saat itu ada begitu banyak orang yang sedang merayakan Paskah. Mereka yang datang dari berbagai penjuru dunia datang ke tempat itu, ke Yerusalem.
Dan ketika mereka membacanya, ini adalah sebuah pernyataan kepada seluruh dunia bahwa Yesus adalah Raja. Sebuah tuduhan resmi yang tidak pernah disangkal Yesus, tapi diberi makna olehnya untuk mencegah salah pengertian karena dia memang Raja. Tapi Raja bukan dengan kuasa yang menindas, tapi dia Raja yang menunjukkan jalan yang menuju kasih dan kedamaian. Dia bukan Raja yang memiliki istana yang megah dan prajurit yang harus menuruti perintahnya. Raja yang maunya dilayani saja, yang titahnya harus dipatuhi. Tapi dia Raja yang memberikan kesaksian tentang kebenaran, tentang cinta kasih, dan kasih setia Allah yang tidak berkesudahan. Ya memang kalau kita melihat dan membaca bagaimana peristiwa kesengsaraan Yesus sampai penyalipan, kita menemukan bagaimana kekejaman di masa itu yang luar biasa terhadap seorang anak manusia. Tetapi peristiwa ini kan dikenang terus di sepanjang zaman. Dan pada akhirnya seluruh bangsa mengerti bahwa salib yang dihindari oleh semua orang ini justru dirangkul oleh Yesus. Karena melalui salib inilah lambang kemuliaannya nyata. Melalui saliblah kasih Allah itu nampak bedar. Hanya dengan kematian di kayu saliblah Allah mendamaikan dirinya dengan umatnya, ciptaannya. Itulah lambang salib yang paling agung. Kasih Allah yang dibuktikan bukan hanya dengan kata-kata, tapi kasih itu dibuktikan dengan tindakan, dengan perbuatan, di mana Yesus menyerahkan nyawanya. Salib menjadi jalan di mana hubungan yang tadi terputus karena dosa kembali disatukan. Dengan salib Yesus memang menuju kematian, tapi di situ ada pengharapan. Karena ketika Yesus menyerahkan nyawanya yang dengan kasih yang tanpa syarat itu, nyata sekali dia memberikan dirinya. Makanya Yesus disebut Yesus bukan korban penyalipan, tapi dia kurban. Ini beda ya saudara. Korban dengan kurban. Kalau korban itu, ini seperti seorang yang menjadi korban dari tindakan teroris. Dia korban, victim, bahasa Inggrisnya. Dia tidak menghendaki dirinya berada dalam situasi tersebut, itu korban. Tetapi Yesus adalah kurban, sacrifice, mengorbankan dirinya. Dia memilih jalan itu dan dialah yang mengendalikan Via Dolorosa. Karena itulah jalan kemuliaannya. Dengan jalan itu dia mau membuka diri kita untuk bisa menerima hidupnya. Hidup Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Itulah jalan salib. Jalan yang dipilih Yesus. Dan memang harus salib. Mengapa harus salib? Eka Dharma Putra dalam buku Mengapa Harus Salib mengatakan. Yang pertama, menurut jalan yang wajar, manusialah yang membawa korban kepada Allah. Tapi peristiwa salib justru sebaliknya, Allah yang membawa korban bagi manusia, anaknya sendiri yang mau berkorban. Kedua, mengapa harus salib? Menurut nalar manusia yang wajar, orang kan enggan untuk berkorban. Bahkan orang lain yang dikorbankan untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi dalam salib Yesus mengorbankan diri demi keselamatan orang lain. Manusia berdosa yang tidak layak diselamatkan, tapi dia selamatkan kita. Manusia yang tidak layak diselamatkan ini, tapi dia mau mati untuk kita. Dia mengorbankan dirinya. Dan yang ketiga, menurut nalar yang wajar, orang akan memilih jalan pintas, jalan yang singkat, jalan yang mudah daripada jalan yang panjang dan sulit. Tetapi dalam salib yang terjadi sebaliknya, Yesus justru memilih jalan yang sulit itu demi ketaatan pada kehendak Bapanya. Dan yang terakhir, menurut nalar yang wajar, bertahan hidup pasti akan dilakukan orang dengan berbagai cara. Tapi di dalam salib justru sebaliknya, Yesus memilih jalan kematian supaya ada kehidupan untuk manusia. Saudara, jalan salib bukan jalan yang pasti dipilih oleh manusia pada umumnya. Jalan penderitaan itu jalan yang hina bagi manusia. Tapi Yesus memilih jalan itu. Dan ketika dia menjalaninya, justru dia dimuliakan oleh Bapa.
Ketaatannya sampai tetelestai, sudah selesai, menjadi sempurna. Sampai akhirnya dikatakan dalam pembacaan kita, mereka memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Nubuatan kembali genapi. Mereka memandang kepada Yesus yang disalibkan bukan sekedar memandangnya saja, ya. Bukan hanya sekedar melihat, tapi ada kekaguman, ada pengakuan, ada terpesona pada Yesus yang mati, yang berkorban untuk orang lain. Ya. Malah kalau kita membaca Injil Matius dikatakan para prajurit pun mengakuinya, sungguh ia ini anak Allah. Jadi benar-benar kita menemukan apa yang dinyatakan Yesus dalam penyaliban itu, di mana Dia memilih jalan itu, jalan untuk keselamatan umat manusia, adalah sebuah penggenapan dari apa yang telah dinubuatkan bagi keselamatan umat manusia. Dan Yesus memilih jalan itu dengan setia. Jadi kita melihat nih salib, kematian Yesus bukan akhir, bukan kata akhir, tapi jalan menuju kemuliaan yang sesungguhnya. Kekerasan, kebencian telah diubah jadi kelembutan, pengampunan, berkat. Ya. Melalui tubuh dan darahnya, Dia kesakitan, Dia menderita, Dia menebus manusia, Dia berkorban untuk kita. Ini bagaimana kita memandang salib. Bagaimana kita memandang salib di mana Dia telah mati dan disalibkan. Mari kita juga melihat bahwa memang salib adalah lambang kemuliaannya. Tetapi kalau kita hanya memandang semata, tidak menghidupkan apa yang kita yakini, itu sia-sia juga. Makanya percuma kita memakai salib kemana-mana, saudara. Kalau kita tidak mempunyai penghayatan sebagaimana Yesus yang telah berkorban untuk kita, mari kita juga memiliki penghayatan itu. Bahwa ketika kita memakai salib dalam diri kita, menggunakannya, mari kita juga menghidupkan salib itu dengan segenap kehidupan kita. Untuk melihat bahwa memang melalui saliblah Dia menebus kita, Dia berkorban untuk kita, melalui saliblah Dia dimuliakan. Maka mari kita juga memuliakan namanya, memuliakan Dia dengan hidup kita yang mau juga berkorban untuk sesama, yang mau juga menyatakan kasih yang tanpa syarat bagi sesama, yang mau juga menyatakan kehidupan Allah bagi setiap orang yang membutuhkan kasih, cinta kasih, pemulihan bagi tiap orang yang kita jumpai. Di tengah masa yang berat dan sulit ini, mari kita juga belajar untuk dapat berkorban, ya, bagi sesama, bahkan bagi orang yang tidak layak untuk dikasihi, seperti Yesus yang telah berkorban untuk kita yang sesungguhnya tidak layak untuk diselamatkan. Dapatkah kita melakukannya? Jika Yesus hidup dalam diri kita, salibnya yang selalu kita bawa dalam diri kita, mestinya itu juga yang dapat kita nyatakan di tengah-tengah situasi yang berat dan sulit ini. Kiranya Tuhan menolong kita melakukannya. Amin. Di sana Yesus disalib dengan tubuh peluh luka yang parah, sungguh pedih. Terdengar suaranya
Golgota. Di sana Yesus disalib dengan tubuh penuh luka yang parah, sungguh pedih. Golgota, bukti kasih dan cintanya. Di sanalah aku diselamatkan. Golgota selalu ku ingat. Terdengar suaranya, dia berkata pada Bapa, Eli, Eli, lama sabachthani. Dia tersiksa dan terhina, namun kasih-Nya tak berubah. Dia kalahkan semua dosa. Terdengar suaranya, dia berkata pada Bapa, Eli, Eli, lama sabachthani. Dia tersiksa dan terhina, namun kasih-Nya tak berubah. Dia kalahkan semua dosa, namun kasih-Nya tak berubah. Dia kalahkan semua dosa. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Saat kami kembali mengenang Jumat Agung, di mana Engkau mati berkorban bagi kami, umat-Mu. Kembali kami diingatkan betapa besar kasih-Mu ya Tuhan. Kasih tanpa syarat yang Kau berikan kepada kami untuk menebus dosa-dosa kami manusia. Justru masih hidup di dalam dosa. Kami yang sesungguhnya tidak layak dikasihi, tidak layak mendapatkan keselamatan itu. Tapi justru Engkau selamatkan. Demi kami Engkau mati di kayu salib. Kiranya Tuhan, kematian-Mu di kayu salib tidak kami sia-siakan. Kematian-Mu di kayu salib membuat kami boleh hidup di dalamnya dan menghayati dengan sungguh-sungguh di tengah pergumulan kami, di tengah masa pandemi ini, di tengah berbagai persoalan yang
harus kami hadapi. Biarlah kami dapat menghayati arti kesengsaraan, arti penderitaan Kristus, arti penyalipan Kristus, arti kematian Kristus bagi kami, umat-Mu. Kami berdoa saat ini Tuhan, bagi saudara-saudara kami dalam sakit mereka, dalam kelemahan tubuh mereka, di dalam perawatan dan pengobatan yang mereka harus jalani. Mereka yang telah menjalani pengobatan, perawatan begitu lama, Tuhan kuatkan mereka, agar mereka senantiasa tabah, dan hari demi hari boleh merasakan kesegaran baru di dalam Tuhan. Dan kiranya Tuhanlah yang menjadi penopang mereka, sehingga mereka boleh merasakan kekuatan yang memampukan mereka menghadapi kelemahan tubuh mereka. Demikian juga Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini harus menjalani isolasi mandiri atau juga dalam perawatan di rumah sakit karena terpapar virus COVID-19. Tuhan, di tengah keberadaan mereka masing-masing, kiranya Tuhan yang hadir menjadi kekuatan yang membuat mereka senantiasa bersabar, senantiasa bertahan, dan dapat melalui masa-masa yang berat ini dengan terus berharap kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan memulihkan mereka. Tuhan, Engkau juga yang memberikan kekuatan dan kesehatan kepada saudara-saudara kami ini, hingga mereka benar-benar dipulihkan dari COVID-19. Dan kami percaya ketika saat ini dunia sedang berusaha agar vaksin COVID-19 diberikan untuk setiap orang, terlebih juga di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan menolong pemerintah kami dalam mendistribusikan vaksin tersebut, agar setiap orang boleh menerimanya dan boleh bersabar sampai gilirannya. Karena kami percaya pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah mengupayakan segala sesuatunya agar setiap penduduk, setiap warga negara boleh memperoleh vaksin COVID-19 ini dan terbebas dari pandemi ini. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami kesabaran untuk dapat tetap menahan diri, untuk dapat tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kami berada. Demikian juga bagi kami yang sudah menerima vaksin tersebut, sehingga kami juga dapat tetap menjaga agar COVID-19 ini benar-benar dapat hilang dan pandemi berakhir. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang juga dapat menjaga protokol kesehatan di mana saja kami berada. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang juga bergumul dalam kehidupan keluarga karena terdampak COVID-19 ini. Di tengah pergumulan mereka masing-masing dalam persoalan ekonomi keluarga, dalam masalah rumah tangga, masalah pendidikan anak-anak, Tuhan tolong mereka semua, agar dalam pergumulan ini kami dapat melaluinya, kami dapat menghadapinya, dan kami dapat keluar dari pergumulan kami dengan meyakini Tuhanlah yang menolong kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang pada saat ini menjalankan ibadah secara onsite ataupun juga online. Di tengah situasi kedamaian, ketentraman yang diusik karena orang-orang yang saat ini merasa ideologi mereka yang paling benar. Tuhan, di tengah masa pandemi kami harus menghadapi situasi ini. Kiranya Tuhan menolong kami sebagai gereja untuk dapat tetap berhikmat, untuk tetap menjaga situasi kedamaian, keamanan, dan tidak terpancing oleh upaya-upaya orang-orang yang berusaha untuk meruntuhkan kedamaian, ketentraman, dan ketenangan. Demikian juga Engkau yang menolong gereja-gereja dalam menghadapi situasi pandemi ini, sehingga tetap berupaya mengupayakan berbagai aktivitas yang dapat menolong umat bertumbuh dalam iman, sekalipun dalam situasi yang tidak mudah. Demikian juga bagi pemerintah kami Tuhan, Kau menolong Presiden, Wakil Presiden bersama para menteri, dan setiap orang yang mengambil kebijakan dan keputusan untuk kepentingan rakyat, agar segala sesuatunya boleh berlangsung dengan baik dan kehidupan bangsa ini semakin baik di tengah situasi yang berat dan tidak mudah. Kiranya pertolongan-Mu, penyertaan-Mu membawa bangsa ini juga
ke arah yang semakin baik dalam berbagai bidang. Ya Bapa di dalam sorga, kami percaya ketika kami boleh menghayati masa-masa Prapaskah sampai pada Jumat Agung dan juga sampai pada Paskah nantinya. Biarlah penghayatan kami akan kematian Kristus sampai pada kebangkitan Kristus boleh membuat kehidupan beriman kami bertumbuh dalam memaknai setiap peristiwa yang terjadi di tengah kehidupan kami saat ini. Ini seruan doa kami Tuhan. Ini syafaat kami yang kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan dapat memberikan persembahan ke rekening gereja. Mari kita datang dalam doa. Tuhan yang maha baik, segala ucapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia yang berkat yang boleh kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Kami mau dan percaya semua berkat yang kami terima hanyalah dari kemurahan Tuhan di dalam memelihara kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, sebagai ucapan dan bukti syukur kami kepadamu, kami hendak memberikan persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menguduskan dan menerima persembahan ini, agar semua persembahan yang boleh kami terima ini menjadi berkat buat pelayanan di dimanapun berada. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan sebagai layak baik adanya. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami juga selalu untuk mengucap syukur kepadamu dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pergilah di dalam ketaatan untuk memikul salib. Hadapilah pencobaan dan beban berat bersama Kristus yang tetap dekat. Sebab tiada tangis dan hati sedih yang oleh Kristus tidak dimengerti. Pikulah salib, lambang kemuliaan orang percaya, sehingga semakin hari semakin nyata dan tercermin anugerah Kristus dalam hidup kita.
kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah menguatkanmu memikul salibmu dan memuliakannya. Kiranya Allah menopangmu saat kau memilih jalan kebenaran meskipun asing bagi dunia. Kiranya Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosana.